Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 8 yang beranggota pertama Asyifa Zahra Salsabila dengan NIM 104222015, dan yang kedua Syafira Rizka Oktaviani dengan NIM 104222035, dan yang ketiga Anissa Azahra dengan NIM 104222047. Di sini kami akan mempresentasikan yang bertema data curah hujan Ibu Kota DKI Jakarta. Ada 4 poin yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Yang pertama, letak geografis Kota DKI Jakarta. Yang kedua, kategori pola hujan Kota DKI Jakarta. Yang ketiga, kondisi meteorologi Kota DKI Jakarta. Dan yang terakhir, identifikasi bencana meteorologi Kota DKI Jakarta. Pertama, letak geografis Ibu Kota DKI Jakarta. Secara geografis, Ibu Kota DKI Jakarta memiliki letak berada di bagian barat laut Pulau Jawa, memiliki posisi kurang lebih antara 5 derajat 19 sampai 6 derajat 23 lintang selatan, dan 106 derajat 22 sampai 106 derajat 58 bujur timur. Luas wilayah keseluruhan DKI Jakarta sekitar 662,33 km² dengan pembagian wilayah kota administrasi. Jakarta Pusat dengan luas 48,13 km², Jakarta Utara dengan luas 146,66 km², Jakarta Barat dengan luas 129,54 km², Jakarta Selatan dengan luas 141,37 km², Jakarta Timur dengan luas 188,03 km², serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas area 8,70 km². Selanjutnya kita akan membahas kategori pola hujan di DKI Jakarta. DKI Jakarta memiliki 3 tipe hujan, yaitu tipe ekuatorial, tipe hujan muson, dan tipe hujan lokal. Tipe ekuatorial ini berhubungan dengan pergerakan zona konvergensi ke arah utara dan selatan mengikuti pergerakan sinar matahari. Pola ekuatorial dicirikan oleh jenis curah hujan bimodal atau 2 puncak curah hujan. Selanjutnya ada tipe hujan muson, ditandai dengan pola presipitasi puncak hujan dengan sekitar rentang bulan Juni, Juli, dan Agustus sebagai musim kemarau, dan Desember, Januari, dan Februari sebagai musim hujan. 6 bulan sisanya bersifat peralihan atau pancaroba, 3 bulan peralihan dari musim kemarau dan 3 bulan peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Selanjutnya ada tipe hujan lokal. Hujan dengan distribusi curah hujan bulanan di wilayah tersebut berkebalikan dengan pola muson. Ciri dari pola lokal ini sendiri yaitu dari bentuk pola hujan yang satu puncak hujan saja, tetapi bentuknya berlawanan dengan tipe hujan muson. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pola curah hujan di DKI Jakarta. Dapat dilihat pada grafik 3.1 dan 3.2 merupakan data pola curah hujan yang diambil di Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok yang berlokasi di Jakarta Utara. Berdasarkan grafik 3.1 dan grafik 3.2, dapat dilihat pada bulan Januari dan Februari, curah hujan di wilayah Jakarta Utara relatif lebih tinggi dibanding curah hujan di bulan Juni dan Agustus. Namun, terdapat beberapa kekurangan dokumentasi data pada beberapa hari, khususnya di bulan Juli dan Agustus 2023. Pada bulan Juli dan Agustus, memiliki curah hujan sangat rendah, bahkan menyentuh angka 0. Dapat disimpulkan dari data pola curah hujan tersebut, bulan Januari dan Februari 2023 dikategorikan sebagai musim hujan, sedangkan bulan Juli dan Agustus pada 2023 dikategorikan sebagai musim kemarau. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelembaban udara di Kota DKI Jakarta. Berikut ini merupakan data grafik parameter kelembaban udara pada bulan Januari, Februari, Juni, dan Agustus 2023. Berdasarkan grafik 3.3 yang merupakan parameter kelembaban udara pada bulan Januari dan Februari, menunjukkan bahwa rata-rata kelembaban udara pada bulan tersebut relatif lebih tinggi, yang berada pada rentang 72-93%. Dengan rata-rata kelembaban udara bulan Januari sebesar 81% dan bulan Februari sebesar 83%. Sedangkan pada grafik 3.4, kelembaban udara pada bulan Juli dan Agustus menunjukkan data yang relatif lebih rendah pada rentang 67-88%, dengan rata-rata kelembaban udara pada bulan Juli dan Agustus sebesar 76%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kelembaban udara di Jakarta mengalami kenaikan dan penurunan. Rata-rata kelembaban udara pada bulan Januari dan Februari 2023 relatif lebih tinggi dibandingkan bulan Juli dan Agustus 2023. Berikut ini merupakan data grafik parameter temperatur minimum di Kota DKI Jakarta pada bulan Januari, Februari, Juli, dan Agustus. Berdasarkan data grafik 3.5 menunjukkan bahwa temperatur minimum
pada bulan Januari dan Februari berada pada rentang 23 derajat sampai 20 derajat Celcius, dengan rata-rata temperatur minimum bulan Januari dan Februari sebesar 25,1 derajat Celcius. Sedangkan pada grafik 3.6 menunjukkan bahwa temperatur minimum pada bulan Juli dan Agustus berada pada rentang 25 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius, dengan rata-rata temperatur minimum bulan Juli sebesar 26,3 derajat Celcius, sedangkan rata-rata temperatur minimum bulan Agustus sebesar 26,5 derajat Celcius. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa temperatur di Jakarta mengalami kenaikan dan penurunan. Rata-rata temperatur minimum pada bulan Januari dan Februari tahun 2023 relatif lebih kecil dibandingkan dengan pada bulan Juli dan Agustus 2023. Pembahasan selanjutnya adalah merupakan data grafik parameter temperatur maksimum di kota DKI Jakarta pada bulan Januari, Februari, Juli, dan Agustus. Berdasarkan data grafik 3.7, dapat kita lihat bahwa temperatur maksimum di bulan Januari dan Februari berada pada rentang 28 hingga 33 derajat Celcius, dengan rata-rata temperatur maksimum pada bulan Januari yaitu sebesar 31,1 derajat Celcius dan Februari sebesar 30,5 derajat Celcius. Sedangkan jika kita lihat pada grafik 3.8 menunjukkan bahwa temperatur maksimum pada bulan Juli dan Agustus berada pada rentang 29 sampai 34 derajat Celcius, dengan rata-rata temperatur maksimum di bulan Juli sebesar 32,4 derajat Celcius, sedangkan rata-rata temperatur maksimum pada bulan Agustus sebesar 34 derajat Celcius. Berdasarkan data yang kita peroleh, dapat disimpulkan bahwa temperatur maksimum di DKI Jakarta mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Rata-rata temperatur maksimum pada bulan Juli dan Agustus itu relatif lebih tinggi dibandingkan pada bulan Januari dan Februari 2023. Selanjutnya adalah data parameter grafik kecepatan angin maksimum di kota DKI Jakarta yang kita ambil pada bulan Januari, Februari, Juli, dan Agustus. Berdasarkan data grafik 3.9 yang dapat kita lihat, itu menunjukkan bahwa kecepatan angin maksimum pada bulan Januari dan Februari berada pada rentang 4-15 knot, dengan rata-rata kecepatan angin maksimum di bulan Januari yaitu sebesar 5,8 knot dan Februari sebesar 6,8 knot. Sedangkan jika kita lihat pada grafik 3.10 menunjukkan bahwa kecepatan angin maksimum pada bulan Juli dan Agustus berada pada rentang 3-8 knot, dengan rata-rata kecepatan angin maksimum bulan Juli sebesar 5,4 knot dan rata-rata kecepatan angin maksimum di bulan Agustus sebesar 4 knot. Berdasarkan data tersebut, dapat kami simpulkan bahwa kecepatan angin maksimum di DKI Jakarta mengalami kenaikan dan penurunan. Rata-rata ini pada bulan Januari dan Februari itu relatif lebih tinggi dibandingkan pada bulan Juli dan Agustus. Nah, angin di DKI Jakarta ini khususnya di wilayah stasiun meteorologi Tanjung Barat Priuk bergerak dari arah timur laut menuju tenggara. Jika kita lihat pada BMKG, kecepatan angin itu merupakan suatu ukuran yang mengukur kecepatan aliran udara yang berasal dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dapat diukur dengan menggunakan anemometer atau kita dapat menggunakan dengan skala Beaufort yang didasarkan pada pengamatan pengaruh spesifik dari kecepatan angin tertentu. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi bencana hidrometeorologi di DKI Jakarta. Menurut Badan Bencana Alam Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Indonesia atau BNPB, diketahui dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi total 234 bencana di ibu kota. Ratusan bencana ini berdampak pada 1,14 juta orang yang menyebabkan 118 orang meninggal dunia, 1 korban hilang, dan 81 orang luka-luka. Bencana tersebut juga merusak 2.313 rumah dan 15 fasilitas umum. Baiklah, kita akan mengulik bencana hidrometeorologi yang terjadi di DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, terjadi 14 kali banjir biasa dan 20 kali banjir bandang serta munculnya angin puting beliung sebanyak 16 kali. Kemudian, pada tahun 2020, terjadi 20 kali tanah longsor dan terjadi angin puting beliung sebanyak 2 kali. Selanjutnya, bencana hidrometeorologi yang terjadi di DKI Jakarta pada tahun 2018 yaitu terjadi 1 kali gempa bumi, 8 kali tanah longsor, 16 kali banjir, dan 10 kali angin puting beliung.